Manajemen Dharma Agung buka suara usai Pol PP Kota Palembang lakukan penutupan sementara terhadap tempat hiburan malam DA Club 41. Penutupan sementara yang dilakukan Pol PP Kota Palembang terhadap DA Club 41 itu setelah diketahui THM tersebut belum melengkapi perizinan operasional. Hafiz Al-Hakim SH, kuasa hukum dari Manajemen Dharma Agung menanggapi dengan memastikan, pihaknya dalam waktu dekat akan melengkapi berkas perizinan yang membuat tempat usaha kliennya itu ditutup sementara. Hafiz menjelaskan sebetulnya kliennya telah melengkapi perizinan yang disebut belum dilengkapi DA Club 41. Namun memang diakuinya hingga kini perizinan operasional yang saat ini tersistem secara online belum juga terverifikasi. Hafiz menyebut Manajemen Dharma Agung hingga saat ini masih melakukan upaya agar perizinan yang telah diunggah tersebut segera diverifikasi. Sementara Hafiz juga menanggapi terkait peristiwa penikaman antar pengunjung yang terjadi beberapa waktu lalu. Atas peristiwa yang sebelumnya terjadi, pihaknya memastikan Manajemen Dharma Agung akan lebih bersiaga termasuk melarang pengunjung tempat hiburannya membawa benda-benda berbahaya. Hal yang sama terkait pengunjungnya yang belakangan juga tertangkap tangan mengkonsumsi atau memiliki narkotika saat dilakukan razia oleh pihak kepolisian. Terlepas itu, akibat penyegelan kembali terhadap tempat hiburan milik kliennya itu juga begitu berdampak terhadap pendapatan dari usaha kliennya. PH, menanggapi penyegelan tadi Pak PH, bagaimana Pak PH? Ya, untuk penyegelan itu kita ikuti saja untuk alurnya, tapi dalam klien kami ini untuk masalah perizinan itu kan sekarang sudah melalui media online, dari situs web OSS. Memang dalam beberapa tahun itu selalu berubah-berubah dan ada terkendala dalam artian pada saat kita mau mengupload itu web ini ternyata maintenance dengan yang sangat luar biasa sehingga akan memakan waktu. Nah, saat ini itu sudah kita upayakan, yang memang yang belum kita sedang dalam berproses. Oke. Terkait dengan permintaan dari Pemkot untuk segera dilengkapi perizinan dari THM D41 agar bisa beroperasional kembali, itu seperti apa, Mas? Kalau untuk itu kita sesegera mungkin dikarenakan dalam web itu untuk verifikasi itu kita hanya bisa menunggu. Kita sudah mengupload berkas, memasukkan berkas, itu hanya bisa menunggu diverifikasi dari web tersebut yang bersangkutan. Nah, itu. Dampak dari penutupan tempat usaha klien kita sendiri sampai dengan sekarang itu kan ada karyawan yang harus bekerja, yang harus menafkahi keluarga. Dampak seperti apa? Kalau dampaknya itu sangat besar ya, karena karyawan di klien kami ini kurang lebih ya banyaklah untuk para pegawai itu, sehingga sangat drop. Ya mungkin habis dari sini kan ya kita lebih baik lagi seharusnya untuk ini kan orang mencari nafkah semua seperti itu kan. Artinya harapan kita kepada pihak Pemkot itu seperti apa, Mas? Kalau harapan kami yang terbaik lah dari Pemkot untuk kita sebagai pengusaha, klien kami ini sebagai pengusaha, karena dari hasil seperti pengusaha ini kan itu juga untuk menghidupkan pendapatan Kota Palembang. Untuk PAD ya? Iya, untuk PAD, betul. Terakhir, Bes, barangkali ini kan salah satu penyegelan juga menyikapi surat dari Kapolda Sumsel yang minta untuk dilakukan penutupan karena dalam beberapa kali dilakukan penertiban dan razia ini kan ditemukan adanya barang bukti narkoba. Barangkali ke depan dari pengelola DA sendiri akan memfilter pengunjungnya seperti apa gitu, agar jangan sampai ditemukan lagi bahan-bahan narkoba yang baik. Untuk masalah itu sendiri itu kan dengan yang sudah kita pahami bagaimana karakter orang masing-masing atau kelompok masing-masing, itu kita blacklist sehingga kita mengadakan filter agar tempat usaha klien kami ini lebih terjaga daripada seperti hal yang sebelumnya seperti itu. Cara memfilternya seperti apa, Mas? Kalau cara untuk memfilternya ya untuk dari hal seperti ini aja itu keamanan kami kan sudah bekerja, security kami. Mungkin dari hal ini mungkin akan kita tambahkan personil atau juga dari yang lebih memang
matang lah kalau seperti itu. Untuk filter yang ini kan kadang dari pengunjung itu dia ini sudah masuk tapi tiba-tiba keluar. Mungkin nanti ya lebih baiknya di ini lagi seperti masuk awal. Termasuk lagi. juga mereka yang membawa senjata tajam yang insiden terakhir itu ya, mungkin akan kita perketat pengamanan. Ya, keluar masuk pengunjung ya. Karena kalau dari hal seperti itu kan bukan senjata tajam sebenarnya. Dia masuk dalam ikat pinggang. Ikat pinggang itu bentuknya ada seperti apa ya? Seperti selipan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga orang yang seperti itu kan mungkin tidak terdetek. Nah, seharusnya lebih teliti lagi, harus dibuka dulu atau tali ikat pinggangnya atau apa itu kan. Jadi kelihatan. Karena sekarang ini berbagai macam senjata tajam itu sangat luar biasa, dari bentuk yang sangat kecil hingga sangat besar. Iya. Oke. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.